Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 puasa Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2020. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Kita semua sudah kenal beliau sebagai guru besar pemikiran Islam di Institut Agama Islam Negeri Palu. Beliau juga adalah Ketua Majelis Ulama Kota Palu dan beliau juga sekarang dipercaya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau juga merupakan Ketua Dewan Pakar Al-Khairat. Alhamdulillah karena di tengah-tengah kesibukan beliau sempat bergabung di channel ini untuk berbincang-bincang dengan kita tentang isu-isu aktual yang sedang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, Prof, kita bersua di hari ke-8 Ramadan tahun ini. Saya tahu persis bahwa di luar sana masyarakat kita banyak umat yang merindukan kehadiran Profesor untuk datang secara langsung di berbagai tempat, memberikan tausiah, memberikan siraman rohani. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita terbatasi oleh kondisi yang sedang kita hadapi bersama. Mungkin sebelum kita mulai, Prof bisa menyampaikan aktivitas hari-hari terakhir ini, supaya saudara-saudara kita di luar sana bisa juga menyimak situasi dan kondisi atau kesibukan aktivitas dari Profesor beberapa hari terakhir. Baik, terima kasih. Saya kira karena situasi dan kondisi yang kita sama tahu, saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19, tentu kita lebih banyak di rumah saja. Untuk itu kegiatan aktivitas di rumah, selain kita mengajar lewat online kepada mahasiswa-mahasiswa, juga kesibukan kami adalah wawancara baik oleh Radio Republik Indonesia Palu maupun Televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah, baik secara telepon, by phone, maupun kawan-kawan dari TVRI datang ke rumah melakukan wawancara. Termasuk aktivitas-aktivitas lain, yaitu berdiskusi dengan kawan-kawan, baik lewat Zoom maupun juga lewat telepon, sekaitan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah kita. Bagaimana perkembangannya, termasuk berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Palu, hadir beberapa kali membicarakan dengan pemerintah apa yang seharusnya kita lakukan dalam kaitannya situasi yang kita hadapi saat ini. Bahkan Bapak Gubernur juga sempat mengundang untuk membicarakan soal instruksi beliau kepada para bupati dan wali kota sekaitan dengan masuknya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tentu aktivitas-aktivitas lain yang bersifat pribadi juga dapat kita laksanakan di rumah saja. Prof, kita tahu bersama bahwa sejak pandemi COVID-19 ini berlangsung, terutama yang terdampak di kita itu adalah ritme kehidupan kita, Prof. Jadi dari biasanya kita bangun pagi, melakukan aktivitas, pergi ke kantor, kemudian berkantor dan melaksanakan berbagai kegiatan setelah itu. Tetapi di saat situasi sekarang ini, tiba-tiba ritme kehidupan kita itu berubah hampir 360 derajat. Kalau kita renungi juga, kita berefleksi, ternyata juga
puasa itu yang dilaksanakan 1 bulan dalam setahun, ternyata puasa juga merubah ritme kehidupan kita. Yang kita makan siang, tiba-tiba kita harus bangun makan sahur. Jadi kalau kita lihat dari perspektif ini, apakah orang yang sudah melaksanakan ibadah selama ini tahun-tahun sebelumnya, ketika dia menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, seharusnya dia punya daya adaptasi yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan itu. Karena di tahun-tahun lalu kita juga sebetulnya sudah dilatih berpuasa, dan salah satu latihan dari berpuasa itu adalah membiasakan hal-hal yang sama sekali berbeda dengan aktivitas-aktivitas kita dalam 11 bulan itu. Mohon dijelaskan, Prof, seperti apa? Ya, saya kira pada hakikatnya, menurut ajaran agama Islam, orang yang berpuasa itu hakikatnya mengenal Tuhan dan juga mengenal diri sendiri. Ketika seseorang melakukan ibadah, maka dia akan tahu betul siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Dengan demikian, kalau terjadi sesuatu perubahan di dalam ritme kehidupannya, maka dia yakin betul karena memang ini perintah Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu itu pasti berubah. Yang tidak berubah adalah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa memang terjadi perubahan. Misalnya, yang biasanya kita makan harus ditunda waktu makan kita. Yang biasanya kita minum, kita tunda waktu minum kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka di sini sebenarnya adalah perubahan-perubahan yang diajarkan oleh agama, bahwa kita harus siap menerima perubahan-perubahan apabila terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang perubahan itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpuasa itu biasa saja menerima sebuah perubahan. Karena memang begitulah alur kehidupan seseorang berdasarkan ajaran agama Islam. Berubah itu adalah hal yang biasa. Justru kalau tidak berubah, itu hal yang tidak biasa di dalam kehidupan kita. Maka bagi orang yang berpuasa, hakikatnya sebenarnya adalah bagaimana yang bersangkutan bisa menerima perubahan-perubahan. Termasuk dalam situasi seperti sekarang ini. Boleh jadi orang yang berpuasa di masa pandemi COVID-19 ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa di luar situasi seperti ini. Kenapa? Karena stay at home itu menyebabkan kita tidak keluar rumah, tidak membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain, tidak berkerumun dengan teman-teman yang kemudian membicarakan juga kelemahan dan kekurangan orang lain. Itu artinya perubahan yang terjadi ini juga adalah bagian dari hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga menurut saya kita harus terima perubahan ini, karena perubahan ini adalah bagian dari sunnatullah. Malah alhamdulillah ketika terjadi perubahan kita diberikan perangkat perkakas oleh Allah, walaupun tidak bisa bertemu langsung, tapi kita bisa berkomunikasi seperti ini. Ini juga hikmah yang luar biasa. Terjadi perubahan drastis di antara kita. Saya kira begitu pandangan-pandangan saya tentang apa yang dimaksudkan dengan perubahan itu sendiri. Terkait dengan perangkat yang diberikan kita untuk bersilaturahmi ini, kita walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi tetap bisa melakukan komunikasi. Kita tahu persis, Prof, di beberapa waktu terakhir ini di masyarakat kita masih terjadi semacam polemik. Ada orang-orang atau sekelompok masyarakat tertentu yang masih mempersoalkan kenapa pasar tidak ditutup, tapi masjid tidak melaksanakan aktivitas ibadah sebagaimana hari-hari biasa. Mungkin sudah banyak yang menjawab pertanyaan ini, dan Prof juga sudah memberikan
semacam pencerahan di berbagai media yang saya baca. Nah, mungkin kita tidak menjawab secara spesifik soal itu, tapi mengapa tidak umat kita sekarang itu tidak lagi berpikir tentang kenapa masjid tidak melaksanakan aktivitas ibadah, kenapa pasar masih buka. Kenapa tidak kita harus dorong pemerintah untuk mendanai atau mendukung riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ilmiah, supaya ditemukan satu vaksin yang bisa mengatasi persoalan ini. Jadi energi kita tidak habis di hal-hal yang sebetulnya tidak produktif, tetapi kita mendorong pemerintah kita agar bersungguh-sungguh dan berupaya mendorong lembaga-lembaga ilmiah untuk menemukan riset, dan kita yakin bahwa Allah yang menurunkan virus ini dan tantangan bagi manusia untuk menemukan vaksinnya. Silakan, Prof. Saya kira tentu sebagai seorang akademisi, tentu berharap betul bahwa pemerintah kita itu mendorong para ahli di bidangnya untuk melakukan riset-riset untuk menemukan vaksin yang bisa mencari jalan keluar terhadap COVID-19 ini. Tetapi memang persoalan kita saat ini, kita sedang menghadapi situasi yang memang berbeda daripada situasi-situasi sebelumnya. Saya kira secara nasional, bahkan internasional pun, hal ini sudah dibahas oleh para ahli. Mereka tengah berusaha untuk mewujudkan dan menciptakan satu vaksin baru agar supaya COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan hilang dari masyarakat kita. Olehnya itu saya kira saya mendorong agar supaya pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, termasuk pemerintah di daerah kita ini, siapa tahu akan muncul ahli-ahli kita yang bisa menciptakan vaksin baru, sehingga betul-betul masyarakat kita sudah tidak takut, sudah tidak khawatir dan tidak panik dengan situasi-situasi seperti ini. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan kita agar supaya, malah saya berpendapat bagaimana dia bisa bersinergi antara sains dan agama. Artinya, di agama dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar supaya virus COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak bisa berjalan sendiri, tapi dia harus bersinergi dengan para ahli di bidangnya juga menciptakan vaksin. Karena Allah tidak akan mungkin menurunkan satu vaksin dengan begitu saja tanpa melalui proses. Doa silakan kita panjatkan, boleh jadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui proses juga. Apa prosesnya? Yaitu dilakukan riset penelitian oleh para ahli sehingga doa yang dikabulkan oleh Allah itu bentuknya adalah lahirnya vaksin baru yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19. Karena cara berpikir begini yang harus kita kembangkan. Tidak mungkin hanya dengan doa saja lalu selesai semua persoalan ini. Itulah sebabnya ketika terjadi masalah, orang mengatakan, saya lebih takut kepada Allah daripada corona, itu ucapannya benar, tetapi menurut metodologi berpikirnya salah. Nabi Muhammad SAW itu dijamin dilindungi oleh Allah. Tapi ketika beliau pergi berperang, beliau harus menggunakan baju besi. Tentu kita bilang, orang yang sudah dilindungi oleh Allah, untuk apa lagi baju besi? Olehnya itu, sunnatullah yang harus dilakukan oleh kita semua. Kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, mudah-mudahan doa kita dikabulkan, tetapi jangan lupa harus dibarengi dengan riset dan penelitian. Sehingga berbarengan antara agama dan sains itu sendiri. Prof, saat ini para ahli belum ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi para ahli cenderung bersepakat bahwa ketika pandemi ini berakhir, situasinya pun tidak akan normal seperti waktu-waktu sebelum terjadinya pandemi. Artinya suatu situasi kita itu nanti setelah pandemi ini berakhir, itu kita akan berada pada sebuah tatanan kehidupan baru yang mungkin sangat berbeda dengan tatanan kehidupan yang kita sudah lewati selama ini.
adakah pesan-pesan Al-Quran atau keterangan-keterangan dalam Al-Quran yang memang sudah memberikan gambaran tentang hal itu sebelumnya? Ya, saya kira kita kembali ke makna perubahan tadi. Karena memang akan terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Saya sependapat bahwa ketika COVID-19 ini akan selesai, tetapi persoalan kita tidak cepat selesai. Banyak hal yang akan kita hadapi karena akan mengalami perubahan-perubahan yang cukup besar sekali di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam pandangan agama Islam, untuk menatap masa depan itu harus optimis. Tidak boleh pesimis. Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa hari depanmu itu harus lebih baik dan lebih utama. Bahkan Nabi di dalam berbagai hadis menyebutkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu artinya ajaran agama kita memang selalu mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan masa depan, mempersiapkan kalau kita berhadapan dengan perubahan-perubahan. Termasuk situasi kita nanti pasca COVID-19 ini banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi. Sehingga saya kira kepada umat, kita harus selalu memberikan wejangan, kita harus memberikan pandangan-pandangan bahwa jangan takut menghadapi masa depan. Karena hanya orang yang optimis, orang yang penuh semangat dan yakin betul kepada Allah, Allah tidak akan membebani kepada umatnya melebihi apa yang disanggupi oleh umatnya. Prof, sebagai tokoh agama di Provinsi Sulawesi Tengah ini, tentu juga memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka membantu pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa situasi ini memang situasi yang sifatnya darurat, sehingga kita tidak bisa menjalankan aktivitas agamaan secara normal seperti biasa. Kira-kira setelah dalam proses 2 bulan terakhir ini, tantangan yang terbesar dihadapi oleh tokoh-tokoh agama kita untuk menghimbau masyarakat itu seperti apa, Prof? Iya, saya kira memang kemarin kita di Forum Kerukunan Umat Beragama telah mengeluarkan himbauan secara bersama-sama, dan termasuk setiap tokoh-tokoh agama dari agama masing-masing yang ada di Indonesia ini memberikan himbauan kepada umatnya, kepada jamaatnya, dengan maksud agar supaya apa yang menjadi himbauan pemerintah, apa yang menjadi himbauan para tokoh-tokoh agama itu bisa cepat mendarat kepada masyarakat kita, sehingga cepat tersosialisasi di hadapan masyarakat kita, di hadapan umat, di hadapan jemaat kita. Karena persoalan kita ini tidak bisa dihadapi oleh sendiri-sendiri. Menyelesaikan persoalan COVID-19 ini adalah persoalan kita semua, maka kita harus menyelesaikan secara bersama-sama, secara terpadu, agar supaya cepat selesai masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya kita berharap betul lewat himbauan dari siapa saja, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, mari kita bersama-sama membantu semua pihak. Tidak hanya membantu pemerintah, karena persoalan ini bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi kita semua menghadapi persoalan yang sangat besar. Persoalan ini persoalan besar, dihadapi dengan keputusan yang besar dan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh kita semua. Itulah sebenarnya saya pernah berkata, kepatuhan seseorang terhadap ajaran agamanya hampir sama kepatuhan seorang warga negara kepada pemerintahnya. Kenapa demikian? Karena supaya kita bersinergi antara tokoh agama dengan pemerintah di dalam rangka menghadapi
COVID-19 ini. Olehnya itu, saya kira banyak sekali himbauan-himbauan yang sudah kita sampaikan lewat media sosial, lewat media cetak, agar supaya mari kita bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa ini, bukan hanya sifatnya nasional, tetapi ini adalah persoalan internasional. Saya mencermati Prof, beberapa waktu terakhir Prof mungkin menggunakan metode dakwah yang menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi sekarang. Saya sering membaca baik di media sosial quotes-quotes yang Prof sampaikan. Saya pikir itu mungkin jadi salah satu pilihan dakwah harus tetap berjalan dalam situasi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung seperti sekarang ini. Dari yang saya cermati, dari keseluruhan tema-tema yang Prof angkat di situ, itu selalu berkaitan dengan ajakan untuk selalu hidup harmoni, hidup dengan penuh toleransi antar sesama, moderat dalam beragama, dan seterusnya. Kira-kira tema-tema seperti itu sengaja Prof angkat untuk mencermati situasi atau kondisi empiris yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin saya keliru Prof, tapi nanti Prof yang jelaskan langsung. Ya, saya kira memang karena kita sudah memiliki perangkat yang baik, walaupun tidak bisa berhadapan, tentu kita akan manfaatkan perubahan-perubahan ini. Orang yang bisa berhadapan dengan situasi masa depan, situasi yang penuh perubahan ini adalah kita yang bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Saya sering mengeluarkan quotes-quotes memang dengan maksud menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat kita sebagai salah satu media dakwah yang saya kira memang saat ini cara seperti itu kita butuhkan. Karena kita tidak bisa berhadapan. Apalagi berhadapan dengan kelompok milenial yang saya kira menggunakan teknologi sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan siapa saja walaupun kita tidak berhadapan-hadapan. Dan ini harus dimanfaatkan oleh semua orang. Media yang ada ini harus kita gunakan apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kita harus jaga jarak, social distancing, physical distancing, maka saya kira lewat media seperti ini. Yang kedua, saya kira memang quotes yang saya sampaikan itu adalah di dalam rangka mengajak kita semua sebagai anak bangsa, mengajak kita semua sebagai anak negeri, perbedaan-perbedaan itu jangan menyebabkan kita bertikai dan berkelahi. Tetapi yang seharusnya, mari kita melihat kebersamaan. Jangan melihat perbedaan. Sehingga saya selalu mengajak bahwa menyelesaikan masalah bangsa, menyelesaikan masalah di daerah kita tidak bisa diselesaikan oleh satu elemen saja. Tetapi harus ada kebersamaan, harus kekompakan dengan kita. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnis, dan perbedaan bahasa, termasuk perbedaan-perbedaan yang lain itu jangan menyebabkan kita bercerai-berai. Karena kekuatan kita adalah pada persatuan kita, kebersamaan kita, dan kekompakan kita. Bahkan saya selalu mengatakan perbedaan itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan kepada kita semua. Bahkan saya pernah menulis quotes yang mungkin saya akan keluarkan dalam beberapa hari ke depan, yaitu Tuhan menurunkan banyak agama kepada kita bukan untuk berselisih dan berkelahi, tetapi Tuhan menurunkan banyak agama untuk kita memilih salah satu dari agama-agama. Dengan demikian, hal-hal seperti ini harus kita kembangkan di masyarakat kita. Membangun persatuan itu adalah modal yang besar buat kita semua. Quotes saya seperti itu, termasuk tadi toleransi, kebersamaan, karena menurut saya kita tidak bisa menjadi bangsa yang maju, kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar tanpa persatuan, tanpa kebersamaan di antara kita. Dan itu bagian dari ajaran agama-agama. Di mana saja agama itu berada, selalu menghendaki kedamaian dan persatuan. Terima kasih Prof, karena di
quote-nya yang belum dikeluarkan itu sudah dibocorkan di channel ini. Ya. Terkait dengan yang disampaikan tadi, Prof, kalau yang kita cermati kan kita mengenal ada persaudaraan seagama, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Apakah persaudaraan sesama manusia ini tidak menjadi sangat relevan untuk kondisi yang kita hadapi sekarang ini? Karena sekarang semua bangsa, semua manusia di muka bumi ini sedang punya satu musuh bersama yang namanya COVID-19. Dan semua kekuatan riset, kemampuan teknologi dikerahkan ke sana untuk menghadapi satu musuh bersama ini namanya COVID-19. Apakah ini sesuatu yang relevan yang kita pahami bahwa ada persaudaraan antar sesama manusia sebagai persaudaraan yang paling pertama mungkin mendahului persaudaraan-persaudaraan yang lain itu? Ya, saya kira sangat relevan sekali kalau kita bicara soal persaudaraan kemanusiaan itu. Karena memang menurut ajaran agama Islam dan menurut ajaran agama-agama yang lainnya pun, kalau kita tidak bisa bersatu karena kita berbeda yang lainnya, mungkin karena kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda bahasa, menyebabkan kita tidak bersatu. Yang bisa menyebabkan kita bersatu itu adalah karena kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu prinsip sekali di dalam kehidupan kita. Artinya dengan kemanusiaan kita, persaudaraan kemanusiaan itulah yang saya kira menjadi kebersamaan kita semua. Bahkan hari ini barangkali hikmahnya COVID-19, peperangan di Timur Tengah harus dihentikan untuk sementara waktu. Peperangan yang terjadi di Palestina antara Israel hari ini juga harus berhenti. Kenapa? Kita harus bersama-sama menyelesaikan, menghadapi musuh kita bersama adalah COVID-19. Boleh jadi hikmahnya yang paling besar adalah bagaimana kembali membangun persaudaraan kemanusiaan kita, karena hanya dengan persaudaraan kemanusiaan, dengan persaudaraan, dengan kebersamaan, kita bisa menyelesaikan masalah. Seakan-akan Tuhan berbicara kepada kita, tugas kalian adalah selesaikan COVID-19. COVID-19 tidak bisa selesai kalau kita mendahulukan kepentingan kita masing-masing. Maka yang kita utamakan adalah bagaimana membangun kemanusiaan. Itulah sebabnya saya kira himbauan dari semua pihak, pemerintah, tokoh ulama, ialah di dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia. Kalau peperangan menghilangkan jiwa manusia, pertikaian menghilangkan jiwa manusia, maka sekarang kalian harus kembali menjadi manusia yang bersatu untuk menyelamatkan atau keselamatan jiwa manusia harus diutamakan dan demi kemaslahatan umat manusia. Bahkan di dalam ahli-ahli agama mengatakan ingin membangun tata dunia baru agama-agama. Agama hadir bukan untuk berperang, agama hadir bukan untuk bertikai, tetapi agama hadir untuk bersama-sama membangun kemanusiaan. Prof, sekarang ini di luar sana, yang saya sampaikan di awal bahwa banyak sekali yang merindukan kehadiran Prof untuk bertatap muka secara langsung, mengisi tausiah Ramadan. Pada kesempatan ini mungkin Prof bisa menyampaikan sekaligus sebagai closing statement dari Prof, pesan-pesan yang mungkin disampaikan kepada umat di luar sana, bahwa dalam kondisi ketidakpastian ini kita harus berpegang pada keyakinan bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Silakan Prof disampaikan kepada masyarakat kita di luar sini. Baik. Kalau masyarakat rindu bertemu dengan kita, kita juga lebih rindu untuk ketemu dengan beliau, masyarakat kita itu sendiri. Di dalam rangka berinteraksi, menjadi kebiasaan kita memang berinteraksi secara langsung. Tetapi hari ini kita harus belajar bagaimana berinteraksi secara tidak langsung. Saya kira harapan-harapan kita semua di dalam menyelesaikan persoalan yang sangat besar ini
COVID-19 ini adalah mari kita bersama-sama yakin betul bahwa COVID-19 ini adalah makhluk Tuhan. Dan setiap ciptaan Tuhan pasti akan berubah dan pasti akan berakhir. COVID-19 satu saat juga pasti akan berubah dan pasti akan berakhir. Ini harus ditanamkan kepada masyarakat kita supaya mereka kuat berhadapan di masa yang akan datang. Dan saya juga menyatakan dan harapan saya kepada kita semua, kalau hari ini kita tidak bisa berjamaah, itu bukan berarti kita dilarang berjamaah. Tetapi untuk sementara waktu, kita tunda berjamaah kita pindah ke rumah masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan merasa bahwa ibadah kita itu kurang kalau tidak berjamaah di masjid. Boleh jadi di dalam kesendirian kita, di dalam kesunyian kita, suara Tuhan itu lebih nyaring kita dengar dibanding ketika kita berjamaah. Tuhan bisa hadir di segala tempat dan keadaan. Termasuk Tuhan bisa hadir di kesunyian dan kesendirian kita. Jangan pesimis ketika kita tidak bisa berjamaah. Boleh jadi cara-cara Tuhan untuk kita semua supaya lebih dekat dengan Tuhan dan lebih dekat dengan keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir, saya menulis quotes tadi malam. Kalau kita menyalahkan orang lain, itu biasa. Tetapi kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, itu baru luar biasa. Berusahalah untuk selalu menyalahkan diri dalam artian melakukan introspeksi, melakukan muhasabah, melakukan perhitungan terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana awal diskusi kita tadi ini, puasa itu mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Seringlah berdiskusi dengan diri sendiri untuk mengetahui siapa saya sesungguhnya, betapa saya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu kita minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa artinya? Kita selalu merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di dalam kehidupan ini dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selalu merasa benar dengan menyalahkan orang lain. Jangan selalu merasa baik dengan menjelekkan orang lain. Dan jangan selalu merasa tinggi dengan merendahkan orang lain. Jadilah pribadi yang baik, dimanapun kalian berada, akan tetap disenangi dan disukai oleh orang lain. Saya kira ini pesan-pesan saya kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semua berdoa agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hikmah kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan mudah-mudahan kita bisa melewati hari-hari ini dengan penuh keceriaan dan dengan penuh kebahagiaan. Nikmati apa yang ada pada kita, jangan memikirkan apa yang tidak ada pada kita. Kebahagiaan kita adalah menikmati apa yang ada dan jangan memikirkan apa yang tidak ada. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu orang yang menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan memikirkan apa yang belum diberikan oleh Allah. Karena masih lebih banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita dibandingkan yang belum diberikan oleh Allah kepada kita. Syukuri, insya Allah. Orang yang pandai bersyukur akan ditambah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Prof, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang hampir sekitar kurang lebih 30 menit. Tidak terasa kita sudah masuk mendekati jam 11 pada siang hari ini. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor. Saya banyak menimba pengetahuan, ilmu dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof selama 30 menit lebih kurang tadi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Insya Allah
setelah situasi atau keadaan membaik, kita dapat bertemu kembali Prof seperti biasa, melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan saya akhiri diskusi kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga Profesor bersama keluarga tetap sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.